Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ba'du. Yang Ustaz cintai, yang Ustaz sayangi, yang Ustaz rindukan, yang Ustaz banggakan juga, siswa dan siswi kelas 6 SD Watoniyah, anak-anak soleh dan solehah yang mudah-mudahan pada saat ini yang sedang menonton video ini, kalian semua sedang dalam keadaan sehat walafiat. Kalau ada yang sakit, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya dan segera pulihkan kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk keluarga juga, ayah bunda, anak, adik dan kakak, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kembali lagi dengan pelajaran PAI, yaitu dengan saya, dengan Ustaz Sodikin. Kita kembali melanjutkan materi PAI yang kemarin itu kita sudah membahas tentang surah Al-Kafirun. Ya, surah Al-Kafirun kita sudah bahas. Isi kandungan surah Al-Kafirun kalian juga sudah baca ya. Kita hanya sekedar mengingatkan kembali isi kandungan surah Al-Kafirun. Ya, yang pertama menghargai adanya perbedaan. Jadi isi kandungan Al-Kafirun itu kita harus menghargai adanya perbedaan ya, karena di alam dunia ini kita tidak semuanya sama. Ya, agamanya ada yang Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain-lain. Kita harus saling menghargai. Kita jangan saling mengejek, jangan saling membenci. Ya, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Yang kedua apa? Menjalin persahabatan dan persaudaraan. Walaupun kita berbeda agama, ya, kita harus saling menjaga persaudaraan. Yaitu ukhuwah insaniyah, yaitu saling bersaudara dalam manusia. Ya, baik. Yang ketiga, menyadari bahwa perbedaan adalah suatu hal yang pasti dan merupakan sunnatullah. Ya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, bineka tunggal ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Itulah Indonesia. Kalau kita berpikir dari dari Sabang sampai Merauke, itu berbeda-beda banyak. Bukan hanya bahasa, bukan hanya suku, tapi agamanya pun beda-beda. Kita harus saling menghargai, kita harus saling bersaudara. Baik, selanjutnya mengedepankan sikap sopan santun, ya, lemah lembut dalam hidup bermasyarakat. Sebab ada masyarakat yang selalu membenci apabila tidak sama dengan dia. Jangan, kita harus menghargai, saling menghargai. Ya, kita sudah menghargai, dia pun sudah menghargai, insyaallah akan hidup rukun dan tentram. Yang kelima, menjadikan perbedaan sebagai sarana untuk berlomba dalam mencapai kebaikan dan perpecahan. Nah, itulah isi kandungan surah Al-Kafirun yang kemarin. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi, yaitu surah Al-Maidah ayat 2 dan ayat 3. Kalian buka buku PAI-nya, ya, ada di halaman berapa tuh? Ada di halaman 7. Ustaz pegang Al-Qur'an, kalian lihat di bukunya, buku PAI halaman 7, yaitu surah Al-Maidah ayat 2 dan ayat 3. Kita akan baca bersama-sama ya. Kita akan baca, insyaallah agak panjang nih, tapi memang kita harus baca biar apa? Al-Quran itu adalah mukjizat. Apabila kita membacanya, insyaallah kita akan mendapatkan pahala dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, siap-siap ambil bukunya, di buku ada di halaman 7 itu sudah dibuka bukunya ya. Kita baca bersama-sama. Simak hukum tajwidnya, bacaan makharijul hurufnya, jangan sampai kalian lalai, jangan sampai salah. Kalau bisa ya, ikuti. Baca ta'awudz terlebih dahulu.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala ash-shahral haram wala al-hadiya wala al-qala'id wala ammin al-bait al-haram wala ammin al-bait al-haram yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تقتسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانب لإثم فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, walaupun agak panjang ya, nggak apa-apa. Kita biasakan membaca Al-Quran setiap hari, insya Allah berkah. Satu huruf kita membaca Al-Quran, satu huruf hijaiyah ya, akan mendapatkan 10 kebaikan. Baik, sekarang kita akan bahas materi surah Al-Maidah ayat 2 dan ayat 3. Isi kandungan dari surah Al-Maidah ayat 2 dan 3 ini, terutama ayat 2 terlebih dahulu, yaitu ada di bacaan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah kalian dalam berbuat baik dan berbuat ketakwaan. Nah, berbicara tolong menolong ini kita sudah diajarkan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Bahkan di Al-Quran ini memang diturunkan oleh Allah 1400 tahun lebih yang lalu. Kita sudah diajarkan di dalam surah Al-Maidah ayat 2 ini, saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan saling tolong menolonglah kalian dalam berbuat ketakwaan. Tolong menolong itu kita membantu apabila ada teman kita, sahabat kita, apalagi orang tua, adik, kakak ya, yang sedang dalam keadaan kesulitan ya, baik itu dia butuh tenaga, butuh pemikiran ya, butuh materi, uang, dan lain-lain. Nah,
kita harus saling tolong menolong. Insya Allah apa yang akan kita tanam, kita akan mendapatkan hasilnya. Apa yang kita perbuat baik kepada orang lain, maka akan kembali kebaikan itu akan kembali kepada kita. In ahsantum ahsantum fali anfusikum. Jika kalian berbuat baik, maka perbuatan baik itu akan kembali kepada diri kamu sendiri. Nah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan yang keji, wal udwan, dan permusuhan, ya. Jangan apabila ada teman yang berkelahi, ya, pisahkan. Jangan kamu bantu dia supaya temannya itu kalah. Nah, itu nggak boleh. Jangan, harus bisa memisahkan dan berbuat adil. Jangan membantu itu ketika ingin mengalahkan yang lain, apalagi perbuatan-perbuatan yang berbuat kasar, ya, jangan. Bukan itu maksudnya. Perbuatan yang baik itu kita harus tolong. Selanjutnya di ayat ketiga ini, penjelasan ayat ketiga ini tentang batasan-batasan ketika kita sedang makan atau minum. Karena di sini dijelaskan hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan bagi kamu bangkai. Maitat itu mayat, bangkai. Bangkai itu bukan bangkai yang memang sudah busuk, ya. Kalau itu memang jelas-jelas bangkai. Tapi yang disebut maksud dalam Al-Quran ini, bangkai adalah hewan yang memang halal. Contoh ayam, ayam goreng, kambing di sate, sapi di sop. Tetapi ayam, kambing, dan sapi itu cara menyembelihnya tidak dengan syariat Islam, atau memang tidak disembelih lagi dengan menyebut nama Allah. Maka itu bangkai, walaupun dagingnya kelihatan segar, walaupun tidak menimbulkan bau yang busuk, ya. Apabila tidak disembelih dengan benar dengan menyebut nama Allah, maka itu disebut bangkai. Makanya hati-hati ketika kalian mengkonsumsi ayam, kambing, atau hewan-hewan yang memang harus disembelih terlebih dahulu dengan benar, maka kalian perhatikan itu. Jangan sampai kalian itu tidak teliti. Oke, hurimat alaikumul maitatu. Jadi yang disebut dengan bangkai itu hewan yang memang halal, tapi disembelihnya tidak benar, atau memang tidak disembelih. Ya, nanti kita lanjutkan. Wadamu, apalagi nih? Hurimat alaikumul maitatu wadamu. Wadamu itu darah. Nah, darah ini memang ada. Ustaz juga pernah menemukan oknum atau seseorang yang menjual darah. Darah itu, contoh darah kambing, ayam, atau daging hewan-hewan sapi, apabila dikumpulkan dalam satu wadah lalu didiamkan dengan waktu tertentu, dia akan membeku seperti agar-agar, kenyal. Nah, lama-lama dia benar-benar seperti daging. Nah, darah itu apabila dikonsumsi itu haram. Memang mirip seperti hati, ya. Hewan itu kan ada hatinya. Hati, kalau kita bisa bilang, ayam ada hatinya, hati ampela, ya. Kambing ada juga itu. Kalau darah didiamkan di satu wadah lalu dengan waktu tertentu, itu dia akan mengeras seperti daging atau seperti hati. Hati-hati. Perbedaannya juga kalian harus tahu antara hati dengan daging biasa, atau hati dengan darah. Kalau darah itu biasanya dia tidak ada seratnya, polos, ya, seperti agar-agar bagaimana tuh. Kalau hati dia ada seratnya di dalamnya, seperti itu. Baik. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Apa walahmul khinzir? Lahmu itu daging, khinzir itu babi. Banyak penyebutannya, ya. Hewan babi itu kalau di daerah mana itu ada yang menyebut celeng atau macam-macam lah.
babi itu yang kita tahu ya hidupnya memang sangat kotor. Kenapa Allah mengharamkan? Mungkin memang karena babi itu hewan yang sangat kotor. Bahkan ada satu pernah Ustaz baca, dia sampai-sampai memakan kotorannya sendiri, jijik ya. Nah, daging babi itu haram. Bagaimana dengan tulangnya? Bagaimana dengan kulitnya? Sama, semua haram. Ya, tidak boleh ada yang kita makan atau yang kita gunakan. Terus, wama uhilla li ghairillahi bih, dan hewan yang disembelih tapi tidak menyebut nama Allah dalam menyembelihnya. Ya, kalau menyembelih itu dengan baik, ya, dengan pisau yang tajam, ya, jangan pisau yang tumpul apalagi berkarat, nggak boleh. Pisau yang benar-benar tajam. Besok nih di bulan, kalau nggak beberapa hari lagi kita akan menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Ya, di situ kalian bisa lihat cara menyembelih yang benar, menyebut nama Allah, Bismillah, dan macam-macam. Kalau ada hewan disembelih tapi tidak menyebut nama Allah, itu haram, nggak boleh dagingnya kita konsumsi, nggak boleh. Wal munkhaniqatu, itu hewan yang tercekik. Ya, kalau ada hewan tercekik, bisa saja dia tercekik sendiri di batang pohon atau terjirat benang layangan lalu dia mati. Ya, contoh ayam atau kambing atau sapi yang memang di lehernya ada tambang untuk mencancang, untuk menjaga supaya dia tidak kabur, tapi dia tercekik sendiri lalu mati, belum kaku, belum bau. Nah, walaupun mati belum bau, belum menimbulkan bau yang busuk, tetap itu adalah bangkai yang tercekik, nggak boleh kita konsumsi dagingnya. Wal mauqudatu, hewan yang dipukul atau mati terpukul. Ada ayam lagi lewat, lagi jalan, iseng-iseng kamu ambil kayu, kamu ketok kepalanya ayam, celeng, mati. Nah, kamu bawa pulang, kamu siangin, itu nggak boleh, haram dagingnya. Hurrimat alaikum, nggak boleh ya, itu haram. Apalagi wal mutaraddiyatu. Wal mutaraddiyatu itu ialah hewan yang jatuh. Jatuh itu ya hewan yang jatuh lalu mati. Ada ayam di atas pohon atau kambing di bukit atau apalah, jatuh lagi dibawa naik motor, tiba-tiba kelepas jatuh mati. Ya, dagingnya haram, disembelih nggak boleh, ya, sangat tidak boleh untuk dikonsumsi. Apalagi wan natihatu, hewan yang di sini natihah, agak lupa Ustaz. Hewan yang ditanduk. Nah, tanduk itu seperti kerbau, kerbau dengan kerbau biasanya ada tuh, ya, kambing dengan kambing atau ayam dengan ayam. Bukan tanduk kalau ayam ya, ayam itu diadu kena jalur kakinya. Tapi kerbau dengan kerbau tanduk, beradu matilah salah satu. Nah, celeng itu kelojot matilah. Dagingnya belum bau, masih segar, tiba-tiba dimasak dan konsumsi, itu tidak boleh. Hurrimat alaikum. Selanjutnya, wa ma akala sab'u illa ma zakkaitum. Apa artinya? Dan hewan yang diterkam atau dimakan oleh hewan buas lainnya. Ada kambing atau ayam diterkam oleh binatang buas lainnya, ya, illa ma zakkaitum, masih hidup berarti. Nah, lalu disembelih. Nah, itu boleh kalau sempat hidup dan disembelih. Tapi kalau sudah mati, sudah bersimbah darah dan tidak bergerak, nah itu berarti sudah haram hukumnya. Wa ma dzubiha 'alan nusubi, dan hewan yang disembelih tapi bukan menyebut nama Allah. Hewan yang disembelih itu untuk persembahan yang lainnya. Ya, kalau kalian pernah mendengar istilah
memotong hewan atau kerbau, sapi, tapi bukan untuk dimakan. Kepalanya itu untuk menjadi tumbal, menjadi persembahan di laut atau persembahan untuk setan-setan dan jin-jin. Ya, kepalanya itu biasanya gitu, dipendam atau dibuang ke laut. Nah, kan badannya ada, masih utuh, itu nggak boleh kita konsumsi. Karena apa? Itu menyembelihnya bukan untuk Allah, tapi untuk setan, untuk berhala, untuk makhluk-makhluk jin dan iblis. Biasanya seperti itu. Ya, wa ma dzubiha 'alan nusubi. Itu maksudnya seperti itu. Hewan yang disembelih tapi bukan untuk Allah, bukan menyebut nama Allah, tapi untuk sesembahan yang lain. Ya. Wa antas taqsimu bil azlam. Wa antas taqsimu bil azlam itu ialah mengundi nasib dengan anak panah. Ya, zaman sekarang itu seperti kita main undian. Jadi berjudi sama, nggak boleh ya. Dzalikum fis, semua perbuatan itu ialah perbuatan orang-orang yang fasik. Nah, jadi di ayat Al-Maidah, di surah Al-Maidah ayat ketiga ini, hurimat alaikumul maitatu. Maitatu itu bangkai. Ya. Yang kedua wadamu, darah. Ya. Ketiga apa? Lahmun hinzir, daging babi. Yang keempat apa? Wa ma uhilla li ghairillahi bi, hewan yang disembelih tetapi bukan menyebut nama Allah. Yang kelima apa? Wal munkhaniqatu, hewan yang tercekik atau dicekik. Yang keenam wal mauqudatu, hewan yang dipukul. Yang ketujuh apa? Wal mutaraddiyatu, itu hewan yang terjatuh. Yang kedelapan wan natihatu, hewan yang ditanduk atau tertanduk. Kesembilan itu apa? Wa ma akala sabu illa ma zakaitum, hewan yang diterkam binatang buas, illa ma zakaitum, kecuali yang sempat kamu sembelih. Ya. Ini ialah batasan-batasan makanan yang haram kita konsumsi. Tadi Ustaz sudah sebutkan bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih tapi bukan menyebut nama Allah, hewan yang tercekik, dipukul, terjatuh, ditanduk, tertanduk, ya, hewan yang diterkam binatang buas, kecuali semuanya itu yang sempat kamu sembelih. Kalau sempat disembelih berarti itu halal. Tapi kalau sudah mati, ya nggak boleh kita makan. Baik. Selanjutnya, al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Orang-orang kafir pada hari itu ialah putus asa karena agama Islam itu aturannya sudah jelas. Bukan hanya tentang makanan dan minuman yang kita diatur. Mengatur pun itu adalah untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan kebaikan Allah, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri kita sendiri. Ya, orang-orang kafir melihat aturan-aturan yang seperti ini dia putus asa. Islam itu begitu sempurna. Ya. Selanjutnya, fala tahsawhum wahsawni, maka janganlah kamu takut kepada orang-orang kafir, maka takutlah kepada Allah.
Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agama kamu, yaitu agama Islam. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan juga nikmat-nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridhoi bagi kamu Islam adalah sebuah agama, ya. Faman iturra fi mahmasatin ghairu mutajanitin. Nah, isi kandungan dari surah Al-Maidah ayat 2 dan 3 sudah dijelaskan. Apabila kalian kurang memahami, silahkan dibaca referensi-referensi yang lainnya tentang surah Al-Maidah ayat 2 dan ayat 3. Baik, mungkin itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan bisa kalian pahami inti dari pembelajaran surah Al-Maidah ayat 2 dan ayat 3. Kita berharap semoga pembelajaran seperti ini kalian bisa ikuti. Ustaz juga bisa membuat video dengan baik, ya. Dan kita berharap juga semoga keadaan yang seperti sekarang ini cepat berakhir. Kita bisa berkumpul lagi di sekolah, ya, bertatap muka dengan ustaz dan ustazah, belajar bersama, ya, jajan bersama di kantin. Ustaz rindu dengan suasana-suasana seperti itu. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, ya, kita membaca surah Al-Fatihah, semoga kita dijauhkan dari berbagai macam penyakit, disehatkan selalu, dan supaya keadaan bisa normal kembali seperti yang lalu. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cukup dari Ustaz. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.